Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Kita lanjutkan materi untuk mata kuliah ERP ya. Yang ketujuh yaitu procurement atau pengadaan ya. Pengadaan ini berkaitan dengan SCM ya, atau supply chain manajemen ya, karena dia ada bagian dari SCM itu adalah salah satu diisinya adalah procurement ini. Yang kita bahas adalah apa itu procurement, kemudian atau pengadaan gitu ya, kita sebutnya gitu aja lah. Kemudian ada siklus proses dari pengadaan itu, lalu komponen-komponen yang ada di dalamnya, terus fitur dari aplikasi atau sistem pengadaan, manfaatnya apa, prinsip utama, dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi di dalam sistem atau pelaksanaan dari procurement ini atau pengadaan ya. Nah, kita lihat bagian yang pertama berkaitan dengan definisi lah ya, secara singkat saja karena kita tidak terlalu banyak membahas tentang definisi itu. Yang penting adalah kita paham bagaimana dan seperti apa itu konsep pengadaan yang ada di dalam ERP ya. Ya, procurement itu adalah proses pengadaan atau pembelian barang, jasa. Jadi bukan hanya barang tapi jasa juga bisa, atau pekerjaan ya oleh suatu organisasi atau entitas tertentu ya. Atau bisa juga diartikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh suatu organisasi untuk membeli atau mengadakan barang, mengadakan jasa atau pekerjaan yang diperlukan ya untuk mendukung operasi dan kegiatan bisnisnya dari perusahaan tersebut ya. Jadi di situ nampak ada penyebutan barang, jasa atau pekerjaan gitu ya. Barang ini juga sama, barang, jasa atau pekerjaan. Intinya adalah semua itu, semua hal yang nanti ada hubungannya dengan operasional dari sebuah organisasi, dan juga yang itu nanti akan menjadi istilahnya bisa sebagai faktor utama nanti yang untuk mendukung proses pekerjaan di dalam sebuah organisasi, atau bisa juga sebagai faktor pendukung, bukan hanya faktor utama tapi juga sebagai faktor pendukung atau pelengkap untuk proses-proses di perusahaan dalam rangka apa, yaitu untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, pengertian yang lain adalah aktivitas sebuah perusahaan ketika sedang melakukan pengadaan barang atau kebutuhan untuk kebutuhan produksi, itu procurement juga ya. Nah, ini lebih spesifik karena di sini disebutkan aktivitas ketika sedang melakukan pengadaan barang untuk kebutuhan produksi. Di sini digarisbawahi adalah kebutuhan produksi, karena nanti akan ada macam-macam nih ya. Procurement itu ada macam-macam. Nah, ini salah satu definisi menyebutkan seperti ini ya, untuk tujuan kebutuhan produksi. Kemudian ada lagi definisi lain, yaitu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan. Cara mendapatkannya itu transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya, yakni perusahaannya ya. Transparan artinya terlihat prosesnya apa saja yang dilakukan, tidak ada proses yang hilang atau yang ditutup seperti itu ya. Terus kalau dia efektif itu tepat langsung ke sasaran seperti itu. Kemudian kalau efisien ada yang bisa dihemat, baik itu dari sisi biaya, dari sisi waktu, atau sumber daya yang lain, itu tidak perlu sampai menggunakan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang sudah ditetapkan. Itu kalau bisa dengan resource, dengan sumber daya yang minimal, itu lebih bagus, namanya efisien. Misalnya dari sisi waktu, kalau aslinya itu standarnya itu perlu 1 jam, tapi ternyata bisa dilaksanakan hanya 40 menit atau 50 menit misalnya, maka itu yang dikatakan dengan efisien. Jadi ada waktu yang bisa dihemat, ada biaya yang bisa diturunkan, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada 4 bagian, tapi intinya nanti kita bisa gabungkan. Ada yang memang untuk kebutuhan produksi, pengadaan tersebut, ada juga yang memang untuk tujuan yang lain ya. Intinya adalah mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan dari diadakannya pengadaan kayak gitu ya, diadakannya pengadaan atau sebentar ya,
kursinya ribut ini. Ya, tujuan dari procurement atau tujuan dari pelaksanaan pengadaan di sebuah organisasi, pertama adalah tujuannya adalah untuk order pembelian atau memesan, ya. Kemudian tujuannya kalau kita pengen mengadakan sesuatu itu adalah memperoleh persediaan dan layanan. Ya iyalah ya kan mau misalnya perlu mengadakan barang, ya kita memperoleh barang untuk persediaan dan juga memperoleh layanannya. Jadi ketika kita pengen mengadakan sesuatu, nah, itu bisa dilayani oleh orang lain yang kita perlu kepada mereka, seperti supplier atau vendor gitu ya. Kemudian tujuan lain adalah pengembangan kontrak kerja secara berkala, karena biasanya ketika mengadakan sebuah pengadaan, melaksanakan pengadaan, itu ada kontrak yang ditandatangani, yang kalau itu menguntungkan bagi kedua belah pihak maka akan diteruskan biasanya, bahkan ditingkatkan. Jadi kalau diteruskan itu hanya isinya sama gitu, tapi ketika dikembangkan lagi, misalnya untuk satu produk tertentu awalnya, kemudian karena merasa ini ada manfaat di kedua belah pihak, maka dikembangkan lagi, tolong dong diadain lagi yang barang yang ini lagi, yang lain gitu, barang pertama, barang kedua, barang ketiga, dan seterusnya. Tujuannya seperti itu. Kemudian mengurangi kelebihan properti dan peralatan, karena di procurement itu atau di pengadaan itu sebetulnya bukan hanya kita pengen sesuatu, ya, dalam arti menambah ke kita, bisa jadi juga untuk mengurangi di kita. Kenapa? Karena kita misalnya kelebihan alat punya, ya sebutannya pengadaan juga, walaupun supaya itu barangnya berkurang di kita, artinya kan kita perlu perlu lepaskan itu barang dari organisasi kita. Caranya seperti apa? Melalui pengadaan. Bisa dengan cara apa? Barter bisa jadi, ya kan? Siapa yang mau nih, saya punya barang ini tapi saya perlu yang ini, ya, barang A ditukar sama barang B, mungkin ada tambah kurang dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Ya kalau kelebihan properti dan peralatan yang nggak kepake kan mubazir ya. Nah caranya gimana? Kita pengen mengadakan sesuatu yang lain, maka bisa dengan cara mengurangi properti atau peralatan yang kita punya untuk ditukar. Dijual juga bisa ya, dalam arti dilelang seperti itu. Nah kenapa perlu dengan ketika kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa, katakan begitu, dan pekerjaan, kita perlu menerapkan ke dalam sebuah sistem. Ya, kita perlu dibantu dengan sistem itu kenapa? Karena pertama adalah efisiensi operasional. Tadi sudah jelas lah. Efisiensi itu seperti apa? Bisa menghemat segala sesuatunya. Kemudian dalam rangka kita menjamin akuntabilitas, yaitu ketransparansian. Jadi transparan nih, prosesnya dimulai dari awal sampai dengan akhir, itu orang bisa ikuti, orang bisa telaah, orang bisa lihat. Kemudian visibilitas, ini ketampakannya, jadi bisa dilihat orang tadi. Kemudian akurasi, ketepatan, meminimalkan kesalahan, ya, terus memantau pengeluaran, karena dengan sistem semuanya akan tercatat, jadi bisa dilihat semuanya. Kemudian kepatuhan dan keamanan, ini berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Terus juga keamanan dari sisi kalau secara kalau secara manual gitu kan, barang-barangnya ketika kita mengadakan melaksanakan pengadaan, itu ada rentan terbakar, misalnya rusak karena basah dan seterusnya, itu kalau sisi perangkat ya, atau dari sisi alat secara manual seperti itu. Nah keamanannya mungkin tidak terjamin, tapi kalau dia berbasis sistem, maka yang perlu kita amankan adalah database-nya saja, yang lainnya tidak masalah gitu ya, karena kertasnya bisa hilang tapi database-nya tetap ada. Nah itu masih bisa kita cetak kembali gitu. Kemudian dari sisi interaksi juga perlu. Kenapa? Karena ketika melaksanakan pengadaan itu pasti ada interaksi antara kita sebagai penyelenggara yang punya hajat, itu punya keinginan ingin mengadakan sesuatu, dengan beberapa pihak yang lain yang nanti akan mencoba menawarkan tawaran terbaiknya terhadap apa yang kita inginkan itu. Jadi kalau sebuah perusahaan pengen mengadakan 10 unit komputer misalnya dengan spesifikasi sekian, nah lalu kita tawarkan kepada orang lain, nah orang lain nanti akan berinteraksi dengan kita, mereka akan mengajukan penawaran yang terbaik. Dengan kita misalnya pengen 10 unit komputer, budgetnya sekian. Nah tiba-tiba di antara mereka ada yang misalnya berani
ngasih spesifikasi seperti yang kita minta tapi dengan harga yang lebih murah misalnya, seperti itu ya. Jadi nanti akan terjadi interaksi, ada penawaran, ada nanti nego dan seterusnya. Kemudian kenapa perlu procurement system? Karena untuk manajemen risiko salah satunya juga ya. Di sana bisa kelihatan karena semuanya sudah tercatat, kita bisa lihat rekaman-rekaman track-track yang sebelum-sebelumnya, misalnya ada tren seperti apa, terus kalau pernah terjadi masalah maka seperti apa penanganannya, sehingga ketika nanti kita akan melaksanakan pengadaan lagi menggunakan procurement system, kita bisa lihat nih kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi itu bisa kita minimalisir. Kemudian hemat biaya. Ya, yang namanya menggunakan sistem itu hemat biaya itu jangka panjang ya. Karena kalau jangka pendek kita lihat nanti rugi sebetulnya. Jangka pendek ya. Kenapa? Karena bikin sistem tuh kita pasti bayar. Kan kita mengeluarkan biaya ketika kita membangun sebuah sistem, maka ya biayanya itu nggak sedikit di awal ya. Tapi ketika itu sudah jalan normal, maka biaya itu akan tertutup dengan apa? Dengan keuntungan yang kita dapat ketika kita menggunakan sistem. Misalnya produksi jadi lebih cepat dan itu lebih cepat juga terjual, atau pemasarannya lebih luas sehingga yang beli jadi lebih banyak, kan itu nanti akan menutup biaya dari pembangunan sistem procurement-nya. Lalu mudah diaudit ya, yaitu tadi karena datanya ada semua di situ, tinggal buka aja ya, buka semuanya, tolong klik ini misalnya transaksi nomor sekian dan seterusnya, atau pengadaan tahun berapa, kayak gitu, barangnya berapa, uangnya berapa, yang menang siapa misalnya, kan bisa seperti itu. Nah yang terakhir adalah pelaporan ya, pelaporan ini juga penting karena di akhirnya nanti adalah semuanya laporan bentuknya. Laporan siapa yang menang, siapa yang mengajukan, berapa banyak orang perusahaan misalnya yang mengajukan untuk berkontribusi dalam procurement ini. Nah, seperti itu nanti akan kelihatan semuanya, dan berapa pagu anggarannya, berapa yang disetujui, berapa yang didapat dari rekanan yang mengadakan, dan seterusnya ya. Nah, apa hubungannya antara procurement dengan ERP? Nah, jadi sebetulnya proses procurement itu atau pengadaan itu salah satu modul. Maaf ya, ini kecoret ya, susah mengendalikan mouse-nya. Proses procurement itu adalah salah satu modul atau komponen yang biasa tercakup dalam sistem ERP. Jadi di ERP itu ada ya, untuk mengadakan bahan baku dan sebagainya itu ada ya. Ya, kaitannya apa lagi? Yang berikutnya adalah integrasi proses procurement itu, pengadaan itu dalam sistem ERP itu membantu organisasi mengotomasi banyak tugas. Ya, tugas-tugas yang awalnya dikerjakan secara manual, dengan procurement itu jadikan sebuah sistem, maka tugas-tugas yang lain, misalnya tugas bagian gudang dan seterusnya, itu akan otomatis masuk melalui apa? Melalui pekerjaan yang ada di dalam procurement ini, seperti itu. Meningkatkan visibilitas, kemudian mengurangi kesalahan manusia. Kalau manual kan potensi kesalahannya itu besar, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, semuanya nanti akan larinya ke situ ya. Bagaimana caranya kita menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, sistem procurement ini juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas operasional. Tadi sudah disebutkan ya secara keseluruhan. Tadi sudah disebutkan, sudah disinggung ya. Nah, apalagi selanjutnya adalah modul-modul procurement dalam ERP. Apa saja isi dari modul-modul pengadaan yang ada di dalam ERP? Yang pertama adalah purchase requisition ya. Nah, ini permintaan pembelian. Lalu ada order pembeliannya, terus memanajemen supplier atau pemasok, kemudian e-sourcing, ini sumber-sumbernya ya, secara elektronik kita punya datanya seperti itu ya. Sumber-sumber yang memungkinkan untuk nanti memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada kontrak manajemen, karena itu menjadi bagian daripada ERP, sedangkan ERP itu kita ngomongnya adalah tentang sistem ya. Maka semua kontrak yang ada itu pasti akan terkelola di dalam ya. Kalau sudah pengadaan misalnya 2 atau 3 kali, ya pasti 2-3 kali itu datanya ada semua. Kemudian inventory management, bagian penggudangan ya, manajemen gudang. Ketika ada barang masuk, maka secara otomatis masuk juga di dalam gudang
Nah, seperti itulah ya. Kemudian electronic procurement-nya itu sendiri ya, itu ya ini bagian pengadaannya. Kemudian cost and budget management. Nah, di sini juga kelihatan ketika kita punya dana berapa, uang berapa, pembiayaannya berapa, itu juga tercatat di situ. Lalu ada pelaporan dan analisis. Ya. Yang dianalisis apa? Ya data-data pengadaan. Kita bisa belajar dari pengadaan yang sebelumnya, data-datanya. Jadi pada saat misalnya ada penawaran tertinggi, ada penawaran terendah dan sebagainya, itu kita bisa lihat di laporan-laporannya. Terus project management. Ini kalau berkaitan dengan melaksanakan proyek ya. Oke, ini mungkin agak cepat nih ya kita bahasannya. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan aja di komentar atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Kita ingat di SCM ya, materi SCM ada proses rantai pasok ya, proses dari apa namanya supply chains ya. Jadi pertama adalah perencanaan, kemudian pembelian, lalu memproduksi, lalu penggudangan. Jadi disampaikan ke gudang. Itu proses dari rantai pasok. Jadi mulai merencanakan, kemudian membeli, lalu diproduksi, lalu kalau sudah dimasukkan ke dalam gudang tuh hasil-hasil yang diproduksi tadi. Nah, ini bentuk lain ya. Jadi dari bahan baku seperti ini ya, kita perlu bahan bakunya itu diadakan oleh supplier ya. Kita nih perlu bahan bakunya, kemudian kita masuk ke bagian produksi ya. Selanjutnya kalau barang sudah jadi masuk ke distribution, lalu disampaikan ke toko-toko dan sebagainya yang mengedarkan, selanjutnya sampai dengan ke customer. Itu kalau kita bicaranya dari barang yang belum jadi sampai kepada yang sudah jadi, itu prosesnya seperti itu ya. Sama dengan gambar ini, kita sudah pelajari yang ini sebetulnya. Jadi dari siklus ini kita tampak ya bahwa produksi itu nanti akan sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar gitu ya. Nah, kita bicaranya dari sini nih, dari raw-nya ini. Bagaimana bisa ada raw-nya ini ya kalau kita tidak melaksanakan pengadaan seperti itu. Nah, nanti bahan baku ini akan berkaitan dengan supplier yang akan menyediakan bahannya. Jadi dua ini sebetulnya masuk dalam proses di procurement ya, jadi di pengadaan itu masuknya di sini. Jadi kita nggak perlu tahu yang ini sebetulnya, yang raw material ini kita nggak perlu tahu. Kenapa? Karena kita perlu tahunya, saya perlu barang, tolong ya supplier, tolong saya disediakan untuk saya, kan cuma begitu sebetulnya. Ya itu apa namanya supply chain life cycle-nya. Artinya apa? Kalau kita balik lagi, artinya ini tadi di antara proses-proses yang ada atau life cycle-nya supply chain itu ada yang namanya procurement atau pengadaan. Intinya seperti itu ya. Agak susah nih ngomongnya karena ada terus ya. Nah, ini salah satu alur atau siklus juga dari alur proses procurement. Yang pertama identifikasi kebutuhan. Sebenarnya diperlukan apa gitu ya. Kemudian memilih vendor. Kita pilih nih, kita pakai yang punya siapa nih, berarti gitu ya, atau pakai perusahaan mana kayak gitu ya yang menyediakan nanti. Kemudian kirim permintaan. Jadi ini baru memilih, kemudian dikirim permintaan pembelian, terus membuat order pembelian, bikin semacam apa ya, kalau pemesanan sudah ya. Terus ada mengeluarkan invoice dan list pesanannya apa. Kemudian kita lakukan pembayaran, lalu itu dicatat di record untuk nanti diaudit bagaimana perjalanannya. Apakah sesuai dengan aturan atau tidak, ada sesuatu yang menyimpang atau tidak, ada korupsi atau tidak di situ. Nanti akan kelihatan ketika diaudit ya. Jadi misalnya kelihatan aja dari kebutuhan kita seperti ini. Lalu yang kita pesan begini, sampai ke sini kan ada berapa yang dipesan. Lalu kita bayar berapa. Nah, nanti bisa dilihat di sini sesuai apa enggak. Ada pemeriksaan tuh, biasanya ada berita acara ketika pengadaan itu selesai, barang diantar, lalu ada orang yang memeriksa. Orang itu tanda tangan nanti bahwa itu sudah benar gitu. Nah, nanti
di bagian sini kita bisa lihat ketika di audit itu apakah laporan itu benar sesuai dengan kenyataan atau tidak dalam pelaksanaannya ya. Nah, siklus yang lain, ini macam-macam siklusnya ya. Jadi dimulai ada permintaan, kemudian permintaan penawaran kepada supplier, saya pengen ini nih, siapa yang bisa nyediakan, dan itu dibuka untuk umum biasanya ya, pengadaan itu. Siapa nanti yang penawarannya paling bagus, misalnya punya pengen komputer tadi ya, spesifikasinya sekian, jumlahnya 10. Spesifikasinya A misalnya gitu ya. Nah, ternyata ada yang berani menawar, kita minta orang untuk menawar kita. Nah, setelah itu mereka mengajukan penawaran, saya sanggup nih dengan biaya sekian, dengan spesifikasi tersebut saya bisa kasih kok harga segini gitu, misalnya lebih murah daripada anggaran kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah disepakati lalu dibayar ya kan, diminta barangnya untuk diantar, kemudian dibayar, lalu yang dari kita tinggal menerima di gudang biasanya ya. Ini proses yang sebelah kiri. Sebelah kanan juga sama ya. Ada permintaan pembelian, kemudian milih kita belinya sama siapa. Cara pemilihannya bisa dengan tunjuk langsung, bisa juga dengan metode lelang gitu ya. Tadi yang menggunakan penawaran. Lalu order pembeliannya, ngasih tahu vendornya ya bahwa ini nih fix nih saya jadi gitu ya, beli yang ini. Nah, kemudian dikirimkan, lalu menerima barang, selanjutnya menerima invoice tagihan ya. Selanjutnya dari kita tinggal bayar ke vendornya tadi. Apa yang sudah kita beli, yang sudah disetujui, sudah disepakati, itu tinggal kita bayar. Intinya seperti itu prosesnya. Bentuk lainnya lagi yaitu sama ya, sebetulnya requirement determination ini sama aja dengan purchase requisition tadi. Nah, dari requirement ini, kebutuhan tadi, kemudian dicari sumbernya kemana, sumbernya mana aja sih yang bisa kira-kira mengadakan itu untuk kita, lalu dipilih vendornya yang mana, nanti dipesan. Setelah dipesan, ini ada order monitoring ya, dilihat nanti perkembangannya sampai mana pemesanan itu, lalu kita terima barang, lalu diverifikasi antara jumlah dengan nilai tagihan berapa, lalu dibayar seperti itu. Dan prosesnya berputar seperti itu terus. Kalau nanti ada perlu pengadaan lagi, ada sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan seperti itu ya. Ini contoh yang lain lagi ya, ini lumayan lah banyak contohnya ya. Dari sini ada kebutuhan, kemudian ada beberapa pilihan yang bisa jadi alternatif, kemudian dipilih yang alternatifnya yang mana. Dalam pengadaan itu tidak selalu hanya satu perusahaan ya, jadi bisa saja terjadi dalam proses pengadaan itu ada 3 atau 4 atau 2 kayak gitu ya. Toko komputer misalnya yang ditunjuk sebagai tempat untuk mengadakan barang tersebut, itu bisa dibagi ya, seperti itu. Jadi tidak mesti hanya dalam satu perusahaan aja, boleh jadi dia nanti nggak sanggup untuk mengadakan, maka orang lain bisa gitu ya. Nah, kemudian memproses pesanan, lalu pesanannya dimonitoring, kemudian dikirimkan ya, perusahaan menerima, masuk ke gudang ya. Kemudian apa nih yang jadi masalah, yang jadi inti permasalahan kalau ada ya, kalau nggak ada sebagian yang kita gunakan seperti itu ya, untuk barang-barang yang diadakan itu ada juga yang untuk digunakan sebagai bahan produksi ya. Lalu di verifikasi tagihannya, kalau sudah benar maka tinggal dibayar seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya. Walaupun dalam kasus yang lain itu biasanya dikasih uang muka dulu misalnya gitu ya. Sambil minum ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan aja di komentar atau ditanyakan di pertemuan berikutnya ya.
Ini siklus umum dari procurement. Jadi ini asalnya ya. Jadi secara manual nih. Secara umum gini. Dari gudang itu perlu untuk katakan nih mau habis nih. Gitu, bahasanya kayak gitulah ya, supaya kita mudah paham. Kemudian mereka membuat permintaan pembelian. Ada dokumennya nih. Dokumennya ya. Kemudian dari bagian purchasing yaitu membuat dan mengirimkan pemesanannya ya, dokumennya juga ada sendiri ya. Lalu dari gudang nanti ini ada yang dipotong di sini ya, proses itu ada yang terpotong di sini. Kemudian kalau sudah nanti barangnya ada, maka pihak gudang menerima, ada packing listnya, kemudian ada bukti atau berita acara penerimaan barang seperti itu. Nah, bagian accounting nanti menerima tagihan, kemudian ada invoice di situ yang dia bisa lihat sebagai bukti, kemudian mengirimkan pembayarannya kepada vendornya, ada bukti bayarnya. Intinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini siklus manualnya ketika menggunakan procurement manual itu dari bagian sales, ini dari bagian apa namanya vendor ya, pihak kedua, pihak lain lah intinya seperti itu selain perusahaan. Sedangkan ini perusahaan ya, dua ini. Jadi mereka ini menerima order dari customer, kemudian dia membuat atau mengupdate paperworknya atau apa ya istilahnya, lembar kerjanya dia atau file-filenya dia atau apa ya, update pesanan lah intinya seperti itu ya. Jadi setelah itu dikirim nih manual nih, namanya manual nih, ada delay di sini, ada perlu waktu berapa lama kayak gitu ya. Terus masuk ke gudang di sini dia akan memproses untuk pengiriman. Nah, seperti itu. Nanti dibuat lagi nih sampai di sini prosesnya tanggal berapa, kemudian apa yang dilakukan dan sebagainya sampai dengan proses pengiriman. Itu semuanya pasti membutuhkan waktu ya dalam proses. Nah, kita ini kalau penyiapannya memang betul perlu proses, tapi yang kita bicarakan karena kita bicaranya tentang ERP yaitu berkaitan dengan sistem. Jadi harusnya data itu nggak perlu pakai delay sebetulnya ya. Walaupun barangnya nanti pasti akan karena kan akan disiapkan seperti itu kan. Apalagi barangnya banyak dan perlu pesan dulu misalnya dari luar negara atau dari luar daerah, maka itu adalah bagian dari proses secara manual yang harus dikerjakan memang. Tetapi secara data harusnya tidak perlu ada delay seperti ini, bisa langsung aja kayak gitu ya. Oke, dari gudang juga sama seperti itu ke accounting, nanti di accountingnya mengirimkan invoice lalu menerima pembayaran, lalu nanti diupdate bahwa itu sudah dibayar dan seterusnya ya. Ketika secara manual maka dokumennya itu secara cetak itu kan bisa diantar gitu, diantar ke bagian accounting, lalu mereka periksa, mereka cek, baru mereka mengeluarkan dana yang dibutuhkan. Itu cara manual. Nah, secara sistem procurement-nya sudah dipermudah, database itu jadi real. Jadi pada saat dari sales itu misalnya sudah ada menerima order atau pesanan dari customer, dari pelanggannya, misalnya perusahaan kita tuh yang pesan ke mereka, maka mereka tinggal enter dan update data, nanti masuk ke database ini, nanti bagian gudang juga udah tahu ya, ada yang perlu nih gitu ya, ada yang perlu barang seperti ini, yuk kita siapkan, kemudian kalau sudah dikirim ya, dikirim, datanya pun akan tercatat di sini, barangnya itu ada berapa jumlahnya, dicatat semuanya, kemudian ketika dikirim menggunakan apa pengirimannya, seperti apa packingnya dan sebagainya, itu nanti disimpan di database. Lalu bagian accounting tinggal mengirimkan invoice. Setelah ngirim invoice, ngambil datanya dari mana? Ngambil datanya dari sini juga tetap ya. Jadi boleh proses secara manualnya yang memang diperlukan ya memang harus manual gitu ya. Misalnya apa? Penyiapan barang itu nggak bisa dibikin otomatis. Penyiapan barang kan atau ngepak dan sebagainya kan mesti dibantu dengan orang gitu ya. Maka tidak bisa kita katakan itu sebagai otomatis. Yang otomatis itu adalah sistemnya. Jadi datanya itu sudah ada semua tuh ya di dalam database-nya. Data dari salesnya, data dari penggudang itu sudah bisa kebaca semua di accounting. Kapan dia harus bayar nih tagihannya gitu ya.
Itu dia bisa lihat semuanya secara real time langsung dan tidak perlu menunggu dokumennya dibawa, diantarkan gitu baru diperiksa. Lihat aja di komputernya, di datanya sudah ada semua. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, lalu komponen dari proses procurement itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah people. People ini adalah orang yang terlibat di dalam proses procurement itu sendiri. Ada kita sebagai orang yang akan melaksanakan pengadaan, ada orang lain yang jadi rekanan nanti yang akan mengadakan. Seperti itu ya. Ada lagi pengawas sebetulnya dan lain-lain, banyaklah orang-orang situ. Kemudian komponen procurement itu adalah prosesnya itu sendiri, adalah bagian daripada procurement itu. Nah, yang kemudian adalah paperwork atau record. Nah, ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada, berkaitan dengan pelaksanaan suatu pengadaan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Itu komponen dari procurement atau pengadaan, ada orang yang terlibat di situ, ada proses dan juga ada dokumentasinya. Nah ini tadi ya berkaitan dengan yang di definisi yang awal tadi. Jenis-jenis proses di dalam procurement, dalam pengadaan itu ada yang namanya direct procurement. Ini pengadaan untuk tujuan produksi, membuat barang baru. Jadi pengadaannya pengadaan apa? Pengadaan bahan baku dan alat yang digunakan dalam produksi. Jadi kaitannya sama produksi itu kalau direct ya. Kemudian ada lagi yang namanya indirect procurement. Ini barang dan jasa yang dibeli untuk penggunaan internal seperti perlengkapan kantor, bukan bahan baku yang nanti akan dijadikan barang lain gitu. Bukan bahan baku, tetapi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk memperlancar proses administrasi ya, penggunaan internal intinya. Kemudian adalah namanya service procurement. Nah, ini pembelian layanan ya, pembelian jasa oleh perusahaan. Caranya seperti itu, bisa juga dengan menyewa konsultan, menyewa kontraktor untuk tujuan apa? Meningkatkan laba melalui efisiensi dan produktivitas. Jadi kita ceritanya mengadakan sebuah layanan gitu. Misalnya nih, perusahaan kita ini supaya dikenal oleh orang banyak, maka kita perlu bikinkan website. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan pembelian jasa oleh perusahaan. Jadi bisa pakai konsultan atau konsultan web atau developer istilahnya, nanti akan bikinkan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan laba. Karena ketika kita online kan, harapan kita orang semakin banyak yang tahu, nanti semakin banyak yang menggunakan produk kita dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu dimaksud dengan service procurement. Kemudian ada goods procurement. Nah, ini mirip sebetulnya dengan direct, tetapi lebih kepada barang fisik yang digunakan untuk produksi, operasi, atau dijual kembali. Jadi selain dia bisa sebagai barang baru, dia juga bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, tujuannya apa nanti? Sebetulnya ya sama ya, meningkatkan keuntungan. Nah, ini profitabilitas dari sebuah perusahaan. Jadi lebih profit lah kayak gitu. Jadi ada 4. Jadi kalau tadi disebutkan untuk kebutuhan produksi saja ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa bukan hanya untuk kebutuhan produksi saja itu pengadaan itu. Tapi bisa pengadaan untuk yang lainnya, untuk perangkat pendukung proses juga bisa, seperti itu ya, indirect ya. Terus kalau servis berupa layanan-layanan, yang lain-lain ada lagi itu layanan, misalnya buat lampu, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan, agak cepat nih ya. Fitur apa saja yang ada di dalam sistem procurement itu? Yang pertama adalah manajemen purchasing order atau purchase requisition tadi, memanajemen pembelian dan permintaan. Kemudian mengkalkulasi secara otomatis, itu fitur yang ada di dalam sistem procurement.
Karena harus bisa begitu, harus bisa dihitung jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah, sistem procurement juga nih punya fitur sebagai portal online untuk supplier. Jadi supplier itu bisa memantau kebutuhan dari perusahaan kita, misalnya gitu ya, kalau kita punya perusahaan. Jadi supplier tuh bisa tahu nih, ini perusahaan si A nih, nanti akan perlu barang ini, jumlahnya sekian, sesuai dengan data tahun kemarin misalnya sekian. Jadi bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk memberikan rating vendor, karena vendor lebih dari satu bisa kita berikan penilaian-penilaian. Ini bagus, ini enggak, nanti ini dipakai lagi, ini udah di stop aja atau dikasih setengah aja dan seterusnya ya. Kemudian di situ juga ada manajemen persetujuan pembelian, karena ada proses pengadaan dan sebagainya itu yang melibatkan pihak lain, ada nilai nominal angka anggaran di situ, maka itu juga perlu persetujuan. Nah, semuanya masuk di dalam sistem dari procurement itu. Kemudian tender. Nah, tender ini berupa lelang. Nanti diumumkan siapa yang mau mengadakan untuk saya, untuk perusahaan kami perlu begini-begini dengan uangnya sekian tapi spesifikasinya begini, ya. Kemudian manajemen pengadaan. Ini kalau dia lebih dari satu, nanti bisa kelihatan tuh trennya seperti apa, prosesnya, nanti ada waktunya berapa lama, itu bisa kelihatan di manajemen pengadaan. Nah, tadi saya kata ada tender tadi ya. Nah, tender atau kita artikan sebagai lelang, apa hubungannya lelang dengan procurement atau pengadaan? Nah, seperti itu ya. Nah, lelang itu menjadi bagian dari sistem procurement atau dari sistem pengadaan. Ya, karena apa? Karena perusahaan itu pasti pengennya barang atau jasa terbaik yang diinginkan itu dengan harga yang sesuai dengan barang tadi atau jasa tadi. Syukur-syukur kalau bisa harganya lebih murah daripada harga barang, daripada bisa lebih murah dengan spesifikasi yang tinggi daripada harganya sesuai harga standar tapi speknya sama dengan yang tadi bisa lebih murah gitu ya. Pasti akan mencari yang harga yang sesuai, dalam arti yang lebih murah gitu ya, dengan spesifikasi yang sama. Nah, prosesnya biasanya sebelum pengadaan dilaksanakan, perusahaan itu menawarkan kepada supplier atau vendor untuk harga tertentu, dengan harga tertentu yang kemudian dapat dinegosiasi melalui proses lelang. Jadi ada semacam tawar-menawar gitu. Gimana saya mau tawar ini bisa nggak? Nah, nawarnya itu biasanya kalau lelangnya lelang ini ya, lelang pengadaan itu biasanya nawarnya lebih murah. Harus nawar lebih murah daripada budget. Jadi kalau misalnya pengen spek pengadaan apa ya? Komputer lah yang paling mudah ya. Pengadaan komputer jumlahnya sekian dengan harga sekian. Nah, tiba-tiba dilelang nih ya, dilelang, ayo siapa yang mau ngambil proyek ini? Maka yang berpotensi untuk menang itu biasanya adalah yang lengkap intinya. Jadi kalau dia menggunakan tutup dan sebagainya, maka dibuka dan diperlihatkan langsung. Kalau dia tidak, maka agak susah ya. Jadi tadi ditawarkan kepada supplier atau vendor harga tertentu yang kemudian bisa dinego. Nah, langkah-langkah penawaran dalam sistem pengadaan, yang pertama adalah pengumuman proses pengadaan. Diumumkan, biasanya ada batas waktunya dan diminta untuk siapa yang mau terlibat, mau berkontribusi dalam prosesnya ini atau pengen dapat job lah istilahnya ya, dapat tendernya, maka silakan daftar kayak gitu. Kemudian memberikan akses ke dokumen yang mau dilelang. Dokumennya seperti apa, dilihat dulu, nanti ada sanksinya apa enggak dan sebagainya. Perlu diadakan berapa lama, itu seperti itu ya. Kemudian kalau sudah baca, rasanya vendor dan supplier itu merasa mampu melaksanakan, dia akan menyampaikan penawaran. Mereka akan nawar berapa nih? Ya, jadi dengan budget sekian, ada spesifikasi sekian, mereka sanggup apa enggak? Sanggup. Dengan harga yang sama misalnya, oke. Tapi kalau ada orang yang menawar dengan biaya yang lebih rendah, tentu itu akan punya peluang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena bisa menghemat.
Lalu dilakukan proses penawaran, bisa juga pakai negosiasi walaupun kadang-kadang nggak boleh ya. Tapi caranya adalah ada yang langsung lelang itu langsung, tidak ada apa namanya, tidak ada sesi keberapa gitu, yang penting langsung penawaran. Nanti yang penawarannya paling rendah dengan spesifikasi paling tinggi itu yang dapat, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai nanti pemilihan supplier, lalu diberitahukan kepada suppliernya, lalu membuat kontrak untuk mulai dilaksanakan pengadaannya. Manfaatnya kalau kita menggunakan sistem ya, procurementnya menggunakan sistem, itu manfaatnya bisa operasional lebih terkendali ya, karena semuanya by system, jadi mudah melacak, mudah melaksanakan audit dan sebagainya. Yang kedua, terintegrasi langsung dengan sistem lain tadi yang saya sampaikan. Ketika ada dari gudang pengen barang tertentu, maka bagian pembelian sudah tahu bahwa itu ada permintaan seperti itu. Nah, tentu itu akan lebih cepat dalam pemrosesan pengadaannya seperti itu ya. Meningkatkan visibilitas dan kontrol ya, karena semuanya terkomputerisasi dalam sebuah sistem, lebih mudah jadinya. Hemat biaya pengeluaran ya, karena kita nggak perlu pakai kertas-kertas lagi, cukup kita baca melalui sistem. Pimpinan juga langsung tahu kalau ada keperluan dari divisi, dari unit-unit tertentu yang ingin mengadakan sesuatu, dia bisa baca langsung ya, lewat sistem. Nah, selanjutnya meminimalisir atau minimalisasi tindak kecurangan, karena semuanya tercatat tadi ya. Mau curang bagaimana ketika mengadakan sesuatu misalnya ya, nanti kita lihat bagian kemungkinan pelanggaran. Nah, kemudian mitigasi risiko, kita sudah bisa melakukan pemetaan, ini nanti berbahaya nih, atau misalnya kita rugi nih, atau nanti akan terlambat produksi misalnya dan seterusnya ya, itu bisa diketahui melalui sistem. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ya itu sudah paham aja lah kita sudah ya. Kemudian akses informasinya jadi lebih luas ya, karena dia berupa sebuah sistem ya. Transparansi dan kepatuhan lebih terjamin ya, karena dia transparan, orang bisa lihat semua prosesnya, harusnya secara otomatis akan patuh dari sisi hukum seperti itu ya. Dan kita akan lebih, kita sebagai supplier misalnya yang nanti akan mengadakan, yang ikut dalam sebuah pengadaan, itu jadi enak bahwa kita tidak akan tidak akan dibohongi, tidak akan ditipu seperti itu ya. Lebih inovatif dan fleksibel ya, terus sumber dayanya jadi optimal ya. Otomatisasi pembayaran ya, ketika tagihannya keluar kita tinggal bayar. Nah, walaupun otomatisasi yang dimaksud di situ tidak mesti otomatis terbayar begitu, enggak ya. Jadi bisa jadi seperti itu, otomatis terbayar tuh kalau sudah punya sistem yang luar biasa, terkoneksi dengan pihak vendornya. Tapi kalau dari sisi kita sebagai perusahaan, misalnya otomatisasi pembayaran itu langsung keluar nih, ketika barang sudah diterima bisa langsung dikeluarkan surat perintah pembayaran misalnya seperti itu. Dan prosesnya jadi lebih sederhana, tidak perlu muter-muter ke sana kemari dan seterusnya ya. Oke, prinsip utama yang ada dalam procurement itu adalah pertama transparansi dan kewajaran. Yang kedua kepatuhan dan praktek etik ya, artinya tidak boleh ada yang menyimpang, yang melanggar. Nilainya untuk uang, karena apa? Karena prosesnya itu sendiri kalau dia semakin lama, otomatis biaya semakin mahal dan seterusnya seperti itu. Jadi semuanya itu ada nilai uangnya ya. Itu tujuan prinsip utama dari procurement. Cara berpikirnya harus seperti itu maksudnya ya. Kemudian manajemen risiko itu bisa lebih mudah ditangani nanti. Prinsip utamanya manajemen risiko. Jangan sampai pengadaan, karena kita nih perlu barangnya misalnya dalam waktu 3 bulan, kita melaksanakan pengadaan melalui sistem procurement. Tiba-tiba ada rekanan yang sudah menyanggupi 2 bulan misalnya, ternyata di tengah perjalanan dia nggak bisa. Nah,
Perlu diantisipasi, perlu dianalisis dulu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu melalui manajemen risiko. Nah, kemudian manajemen hubungan pemasok ya, antara kita dengan supplier itu perlu dijaga, maka itu salah satu menjadi prinsip utama dalam sistem procurement. Mereka kita berikan, suppliernya kita berikan hak akses tertentu misalnya ya, dengan batasan-batasan tentunya, tidak bisa full semuanya, untuk mengakses data-data kita, sehingga mereka itu merasa kalau bahasa gitu, diperhatikan dan merasa diperlukan seperti itu. Terus prinsip utama dari procurement juga adalah perbaikan terus-menerus. Jadi ini tidak stop hanya sampai di sini saja, tapi dia nanti akan mengikuti dengan perkembangan. Perlu diperbaiki lagi itu sistemnya, perlu diperbaiki lagi prosesnya dan seterusnya. Oke, saya lupa ada berapa tanda tanya ya, yang pasti tanyakan aja nanti atau ditulis di komentar ya. Nah, potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi di dalam pengadaan dalam procurement ya, baik itu di dalam pengadaan secara manual atau menggunakan sistem ya. Yang terjadi kemungkinan adalah manipulasi data, terjadi kolusi itu persekongkolan, konspirasi, akses tidak setara ya. Karena sebab tidak setaranya akses itu sehingga merugikan, bisa jadi seperti itu ya. Sistem keamanan lemah, bisa jadi potensi pelanggaran, datanya diubah ya misalnya ya, tapi tidak melalui login yang benar, yang sesuai, yang valid gitu ya. Manipulasi dokumen kontrak bisa jadi ya, yang sebelumnya misalnya tidak pernah gitu ya, karena biasanya kalau pengadaan tuh perusahaan tuh ditanya punya pengalaman apa, pernah ngadain apa kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang ada tuh yang ditulis berapa pengalaman gitu, padahal nggak ada gitu ya. Tidak taat hukum, itu bisa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran ya. Nah, secara detail bentuk pelanggarannya diantaranya adalah penipuan dalam penawaran. Biasanya ini berkolusi atau berkonspirasi untuk memanipulasi hasil lelang, seperti menetapkan harga atau alokasi pemenang. Hasil lelangnya nanti yang akan dapat tuh yang nilai sekian misalnya, yang nawarnya sekian, atau bisa juga sudah ditentukan duluan, nanti yang dapat si A, si B, si C kayak gitu. Bisa jadi terjadi penipuan dalam penawaran. Jadi ceritanya aja tuh nawar, padahal aslinya ya bakal dia juga yang menang kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Itu salah satu bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di dalam proses pengadaan. Kemudian informasi rahasia dan penyadapan, menyadap informasi rahasia dari proses lelang dan kemudian mencoba memperoleh informasi rahasia dari pihak lain. Ini melanggar hukum dan etika ya. Kadang-kadang menyadap informasi ini berkaitan pengen tahu dia nawarnya berapa gitu ya. Pengadaan nilai budgetnya adalah 500 juta. Nanti kan yang kepilih itu dengan spesifikasi tertentu 500 juta. Dengan vendor yang lain atau supplier yang lain kan saling berebut nih pengen dapat proyek tersebut. Maka ada bagian-bagian tertentu dari vendor-vendor itu yang pengen tahu nih saingannya nawar berapa sih misalnya. Lalu melakukan misalnya penyadapan, ngambil informasi yang rahasia. Nah, supaya dia misalnya bisa nawar lebih rendah lagi misalnya seperti itu ya. Itu sesuatu yang tidak etis di dalam dunia bisnis. Pemalsuan dokumen. Nah, ini bisa ya. Ada nota-nota yang dipalsukan, kontrak, sertifikat dan seterusnya. Itu bisa jadi yang awalnya nggak punya pengalaman tiba-tiba jadi ada pengalaman karena sebab apa? Memalsukan dokumen orang lain. Nah, kolusi dengan pejabat pengadaan, ini dengan pelaksananya ya. Tolong dimenangin ya kami misalnya gitu, atau kami jangan menang, bisa jadi seperti itu juga. Tolong menangkan yang sana aja misalnya, bisa jadi juga seperti itu ya. Nah, ada kolusi untuk mempengaruhi hasil dari lelangnya. Selanjutnya ada lagi, suap ya. Nah, ini udah mainnya korupsi ya, supaya dilancarkan, dikasih uang, dikasih suap kepada pejabat pengadaan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan norma atau aturan yang diberlakukan. Misalnya kalau harusnya ada ini ada itu, tapi gara-gara di suap akhirnya boleh nggak ada, sehingga lolos masuk ke tahap penawaran misalnya.
Padahal dia nggak punya tuh. Tiba-tiba dengan dikasih izin aja dia. Ada konflik kepentingan juga sama, sehingga bisa memunculkan potensi pelanggaran ya. Ya pejabatnya itu atau pengguna tuh punya saham di perusahaan pemasok suppliernya misalnya. Saya nih sebagai pejabat atau orang yang nanti pimpinan pengadaannya lah gitu. Saya punya saham di perusahaan tertentu. Perusahaan itu saya suruh masuk untuk menawar seperti itu ya. Sehingga nanti bisa aja di set itu bahwa ya dia yang menang gitu. Padahal itu saya ada di situ tuh, saya punya saham di situ. Artinya kan menguntungkan diri sendiri. Nah, itu ada konflik kepentingan nantinya. Harusnya ya kalau memang perusahaan itu ikut juga ya terserah. Tidak masalah, tetapi kita tidak mengintervensi kegiatan atau proses yang ada di proses lelang atau pengadaan tersebut. Jadi biarkan saja, kalau dia memang menang ya menang, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Tapi yang lebih baik secara etis itu adalah dia tidak perlu ikut. Jadi kalau kita ada saham di sana, dia mau pengadaan di kita, harusnya kita nggak boleh izinkan, jangan. Karena apa? Karena tuh nanti ada konflik of interest namanya, konflik kepentingan ya. Kemudian selain pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, nah juga sama ini ya. Jadi mirip-mirip dengan yang tadi juga. Penggelapan dana atau barang. Nah, ini pemasok atau individu menggelapkan dana atau barang yang seharusnya digunakan dalam proses pengadaan. Bisa jadi juga dalam pelanggarannya itu terjadi barang yang disediakan ternyata kurang, tapi karena tadi berkolusi dianggap barang itu lengkap semuanya. Bisa jadi juga seperti itu ya. Atau dari sisi uangnya ada sesuatu yang disimpangkan ke yang lain. Itu banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di proses pengadaan ya. Kemudian pelanggaran aturan pengadaan. Nah, ini melanggar aturan internal organisasi atau peraturan pengadaan ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pengawas. Aturannya sudah jelas, harus begini, tapi kita langgar. Nah, itu nanti akan mempengaruhi terhadap hasilnya, dan itu nanti bisa kena apa namanya ya? Kalau disangkut hukum lah intinya kalau seperti itu ya. Nah, terus bentuk pelanggaran juga yang termasuk adalah diskriminasi dan praktek tidak adil terhadap pesaing, terhadap pemasok-pemasok yang lain. Pengumumannya misalnya kalau pada saat tadi proses lelang itu ya, pengumumannya itu secara tertutup, jadi orang-orang tertentu aja yang dikasih tahu, tidak dibuka. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang tidak adil, itu diskriminatif juga. Nah, seperti itu ya. Terus contoh lainnya adalah ini ya, praktek yang tidak adil dalam proses pengadaan, seperti preferensi yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi ada kaidah atau aturan-aturan umum yang harus disepakati bersama, yang itu harus dilakukan, ternyata tidak diikuti. Nah, itu juga bisa jadi masalah terhadap pelanggaran. Biasanya sih yang seperti ini terjadinya kalau untuk memilih vendor tadi yang menang. Jadi yang lain itu dibikin sulit. Nah, gitu ya. Vendor yang lain ini dibikin sulit dengan aturan-aturan, padahal aturan-aturan ini tidak ada aslinya gitu ya, tidak dipersyaratkan begitu. Tapi supaya si A ini nggak bisa masuk untuk menawar, maka dibikinlah yang dia tidak mampu. Sedangkan yang lain dikasih kesempatan dengan aturan yang sama memang, tapi aturan ini sebetulnya berlebihan atau tidak diperlukan, tapi dibikin-bikin. Nah, sedangkan perusahaan yang lain tuh yang dia mau bayar lebih, dia memang punya aturan tersebut. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Itu termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran di dalam procurement. Oke, seperti itu. Nah, saya kira cukup aja ya. Jangan lupa untuk membuat rangkuman. Seperti biasa ditulis tangan. Diberikan identitas secukupnya ya, nama dan NIM cukuplah, sudah itu seperti itu ya. Kelas dan prodi nggak usah dimasukkan, karena setelah saya memeriksa beberapa rangkuman ya sampai dengan pertemuan terakhir kemarin, itu banyak yang tidak menuliskan identitasnya. Jadi saya nggak tahu ini aslinya punya siapa gitu ya. Walaupun yang ngirim dia, tapi kan tidak ada identitasnya. Bisa jadi itu punya orang lain ya, atau
atau itu memang sengaja dibuat tidak ada namanya sehingga itu bisa digunakan bersama-sama, ya saya nggak tahu ya. Tapi intinya identitasnya tidak ada. Padahal saya sudah mempersyaratkan berikan identitas diri secukupnya ya. Oke, jangan lupa nanti dikumpulkan melalui link yang sudah biasa ya. Saya akhiri untuk pertemuan ini, mohon maaf lewat video ya, karena kita ya ada beberapa kali kegiatan sehingga saya nggak bisa tatap muka secara langsung ya. Saya mau pindahkan jadwalnya juga kena di jadwal yang lain sehingga nggak bisa. Ya sudah, solusinya adalah kita tetap masuk seperti biasa tetapi dengan cara yang berbeda aja. Saya sudah menyampaikan materinya seperti ini, nah tinggal kalian mengikuti terus melaksanakan apa yang saya minta, yaitu membuat rangkuman tersebut ya. Oke, semudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita bahas tentang procurement ya, tentang pengadaan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.